جميع من الأنبياء والمرسلين والذين أرسلوا جميع الملائكة المقربين جميع الصحابة والتابعين جميع أولياء الله من الشرك رضي الله موارد بر بحر جميع شيخنا معلمنا أسلم شيخنا وشيخ معاد الفلاح يا أحمد جزول عثمان زجيد بن رضي جزول جميع أولادنا يا أحمد زين الدين جزول يا حبيب جزول يا فاطمة عين جزول يا منف جزول يا محمد سراج جميع أصولهم وفروعهم من النسب إليهم جميع مؤلف كتبنا خصوصا مؤلف قرة العين ومؤلف فتح المعين ومؤلف إعانة الطالبين جميع بينا وأمهاتنا أجدادنا وجدتنا صلى حضرة أبي غفر الله له ولريسير أمورنا وأمور من أحسن إلينا ولتزيل مرادنا ومراد من الحصل لمقاصدنا مقاصدين ولسلامتنا ولسلامة في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا الله وإلى حضرة أسفر سيره اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وعنه وأكرم نزوله ووسع مدخله وغسل ما يثلج ذنوبا وخطايا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa farduhu ayil ghusli syai'ani. Wa farduhu utawi Bismillahirrahmanirrahim. Wa farduhu utawi fardune ghusl. Wa farduhu utawi fardune ghusl. Ayil ghusli tegese adus. Iku syai'ani perkara loro. Iku syai'ani perkara loro, ahaduhuma utawi salah sijine syai'ani iku niyatu raf'il janabati niat ngilangake ing junub. Iku niyatu raf'il janabati niat ngilangake ing junub lil junubi kedue wong kang junub. Awil haidi utawa niat ngilangake ing hadas sehat lil haidi kedue wadon kang haid. Airaf hukmihi tegese ngilangi ing hukume madhkur minal janaba awil haid utawa ngilangi ing hukume madhkur minal janaba awil haid rupane hukum man ussalah au niyatu adai fardil ghusli utawa niat ngelakoni ing fardune adus utawa niat ing ngelakoni kewajibane adus au raf'i hadasin utawa niat ngilangake hadas utawa niat ngelakoni utawa niat ngilangi hadas awit taharati utawa niat sesuci awit taharati utawa niat sesuci anhu saking hadas au adail ghusli utawa niat ngelakoni ing adus wa kadza al ghuslu lis shalah lal ghuslu faqat wa kadzalan iku kaya ikilah adaul ghusl al ghuslu tawi niat adus lis sholati krono arai salat lal ghuslu ora sah niat adus faqat belakani al ghusl wajibulan wajib apa antakuna yen to ono wajibulan wajib apa antakuna yen to ono apa niyatu niat apa antakuna yen to ono apa niyatu niat iku makrunatan kang den barengake iku makrunatan kang den barengake bi awwalihi kelawan kawitane ghusl bi awwalihi kelawan kawitane ghusl ayil ghusli tegese adus yakni ngarepake sapa musannif bi awwali maghsulin minal badani ing bi awwali maghsulin kelawan kawitane barang kang den wasuh minal badani saking badan walau min asfalihi senajan anane awal iku saking arah ngisori badan falau nawa mongko lamun niat sapa syahas ba'da ghusli juz'in ing dalem sause basuh ing gautoh ing dalem sause basuh ing juz wajib mongko wajib apa i'adatu ghuslihi basuh apa i'adatu ghuslihi baleni ing basuh juz'in walau nawalan lamun niat
Walau nawalan lamun niat sapa syahas. Niat raf'al janabati ing ngilangake junub. Raf'al janabati ing ngilangake junub. Wa ghasalalan basuh sapa syahas. Wa ghasalalan basuh sapa syahas. Ba'dul badani ing setengah badan. Ba'dul badani ing setengah badan. Summa nama nuli turu sapa syahas. Summa nawa nuli turu sapa syahas. Fastai kodoh nuli tangi sapa syahas. Wa aradalan ngarepake syahas. Wa aradalan ngarepake syahas. Ghuslal baqi ing basuh barang kang keri. Basuh barang kang keri utawa gauta kang keri. Lam yuhtaj mongko ora den butuhake. Lam yuhtaj mongko ora den butuhake. Niku lek mabni majhul. Lek mabni maklum, lam yahtaj mongko ora butuh sapa syahas. Lam yahtaj mongko ora butuh sapa syahas ila i'adatin niyati maring baleni niat. Ila i'adatin niyati maring baleni niat. Wasani hima utawi kaping pindhone syai'ani. Wasani hima utawi kaping pindhone syai'ani. Iku ta'mimu dhahiri badanin. Iku ta'mimu dhahiri badanin meratani ing dhahiri badan. Meratani ing dhahiri badan. Hatal azfari hingga pira-pira kuku. Hatal azfari hingga pira-pira kuku. Wamalan barang. Tahtaha kang ana ngisori al azfar. Wamalan barang tahtaha kang ana ngisori al azfar. Wasya'ri lan rambut. Wasya'ri lan rambut. Dhahiron ing dalem dhahire. Wa batinalan ing dalem batine. Wa ing kasufa senajan ketel apa syar. Wa ing kasufa senajan ketel apa asy'ar. Wa ma dhahara min nahwi mambati sya'ratin zalat qabla ghasliha. Wa malan kulit utawa wa malan gauta. Dhahara kang dhahir apa mah. Dhahara kang dhahir apa mah. Bayane ma dhahara min nahwi mambati sya'ratin. Bayane saking sepadane nggon cukule rambut. Bayane saking sepadane nggon cukule rambut. Zalat kang utul. Zalat kang ilang apa sya'rah. Zalat kang ilang apa sya'rah. Ilang qabla ghasliha ing dalem sadurunge basuh ing sya'ar. Ing dalem sadurunge basuh ing sya'rah. Wasimakhin. Wasimakhin lan lengkuane kuping. Wa farjim ra'atin lan farjine wong wadon. Inda julusiha nalikane lunggune mar'ah. Nalikane lunggune imro'ah. Ala qadamaiha ing atase delamaan lurune imro'ah. Ing atase delamaan lurune imro'ah. Wa syukukin lan pira-pira blekaning badan. Lan pira-pira blekaning badan. Wa batini judriyin lan batine plentingan. Wa batini judriyin lan batine plentingan. In fataha kang dadi buka. In fataha kang dadi buka. Apa rok suhu pucuke judri. Apa rok suhu pucuke judri. Laba tini kurhatin. Ora batine catu. La batini kurhatin ora batine catu. Bariat kang waras apa kurhah. Bariat kang waras apa kurhah. Wartafa'alan ilang. Wartafa'alan ilang apa kisruha kulite kurhah. Apa kisruha kulite kurhah. Walam yadhar lan ora pertelo. Walam yadhar lan ora pertelo apa syai'un swiji-wiji. Walam yadhar lan ora pertelo apa syai'un swiji-wiji. Mimma saking barang. Tahtahu kang ana ngisore kisruha. Tahtahu kang ana ngisore kisruha. Wa yahrumulan haram. Wa yahrumulan haram. Apa fatkul multahimi. Apa fatkul multahimi. Nyuwek ing driji kang gandeng. Apa fatkul multahimi. Nyuwek ing driji kang gandeng. Wama tahta kulfatin. Wamalan barang. Wamalan barang tahta kulfatin kang ana ngisori sikut kang ana ngisori kulfah kok sikut sampean. Kang ana ngisori kulfah. Minal aklafi saking bocah kang durung sunat. Saking bocah kang durung sunat. Fayajibu mongko wajib. Fayajibu mongko wajib apa ghuslu batiniha. Basuh ing batine kulfah.
Apa ghuslu batiniha basu ing batine kulfah. Li'annaha krana sak temene kulfah. Li'annaha krana sak temene kulfah iku mustahiqqatul izalati utawa diwaca mustahaqqatul izalati. Iku mustahaqqatul izalati kang den hai ilange. Iku mustahaqqatul izalati kang den hai ilange. La batini sya'rin. Ora wajib basuh ing batine rambut. Ora wajib basuh batine rambut. In aqada kang bundel apa sya'ar. In aqada kang bundel apa sya'ar. Binafsihi kelawan awak dhewe ne sya'ar. Binafsihi kelawan awak dhewe ne sya'ar. Wa ing kasura senajan akeh apa sya'ar. Wa ing kasura senajan akeh apa sya'ar. Wala yajibulan ora wajib. Apa madmadotun kekemu. Apa madmadotun kekemu. Wastin syakun lan nyesep banyu maring irung. Wastin syakun lan nyesep banyu maring irung. Bal yukrahu balik den makruhake. Bal yukrahu balik den makruhake. Apa tarkuhuma ninggal ing madmadah lan istinsyak. Apa tarkuhuma ninggal ing madmadah lan istinsyak. Basuhnya niku wau kan takmim diratani bimain kelawan banyu. Bimain kelawan banyu. Tahurin kang nucikake apa mak. Tahurin kang nucikake apa mak. Wa barra annahu yadurru taghayyurul ma'i taghayyuran darran. Wa barra lan musliwat. Wa marra lan musliwat apa annahu sak temene kelakuan. Wa annahu sak temene kelakuan iku yadurru melarati. Iku yadurru melarati apa taghayyurul ma'i awae banyu. Apa taghayyurul ma'i awae banyu. Taghayyuran kelawan owah. Taghayyuran kelawan owah darran kang melarati apa taghayyur. Walau bima senajan anane taghayyur iku sebab barang. Walau bima senajan anane taghayyur iku sebab barang. Alal udwi kang tetep ing atase ndukure gauta. Alal udwi kang tetep ing atase ndukure gauta. Khilafan halinulayani. Khilafan halinulayani li jam'in maring sak golongane ulama. Wayak fi dhannu umumihi. Wayak filan cukup. Wayak filan cukup apa dhannu umumihi nyono ing ratane mak. Apa dhannu umumihi nyono ing ratane mak. Ayil ma'i tegese banyu. Ayil ma'i tegese banyu. Rata alal basyarati ing atase kulit. Alal basyarati ing atase kulit. Wasya'ri lan rambut. Wasya'ri lan rambut. Wa illam yatayaqqanhu senajan ora yakin sapa syahas ing umum. Senajan ora yakin sapa syahas ing umumil ma. Fala yajibu mongko ora wajib. Fala yajibu mongko ora wajib. Apa tayakkunu umumihi yakin ing umume ma. Apa tayakkunu umumihi yakin ing umume ma. Bal yakfi balik cukup. Bal yakfi balik cukup. Apa ghalabatud dhanni. Apa ghalabatud dhanni ngelindhi penyono. Apa ghalabatud dhanni ngelindhi penyono bihi kelawan umumil ma. Bihi kelawan umumil ma. Fihi ing dalem ghusl. Fihi ing dalem ghusl. Kal wudu'i kaya wudu. Kal wudu'i kaya wudu. Wa sunnah lil ghusli. Wa sunnah lan den sunnahake. Wa sunnah lil ghusli pola. Pun sekarang melanjutkan keterangan kemarin. Terakhir kemarin menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang itu mewajibkan seseorang untuk mandi. Ada beberapa hal yang memang dihukumi mewajibkan untuk mandi. Yang pertama, kemarin sudah disebutkan yang mewajibkan mandi adalah keluarnya mani. Yang pertama. Yang kedua yang mewajibkan mandi adalah dukhulu hasyafatin farjan. Masuknya ujung kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan seorang wanita. Yang kedua kemarin. Kemudian yang ketiga kemarin, larangannya adalah seseorang diwajibkan untuk mandi besar ketika seseorang itu haid, artinya terputusnya darah haid. Itu mewajibkan seseorang untuk mandi. Sekarang yang keempat. Warabi'uha nifasun ayin qita'uhu wa huwa damu haidin. Mujtami'un yakhruju ba'da faraghi jami'ir rahimi. Sekarang yang keempat, hal yang mewajibkan mandi yang keempat adalah nifas. Yang keempat yang mewajibkan untuk mandi besar adalah nifas.
Artinya bukan nifasnya yang mewajibkan mandi besar, tapi terputusnya darah nifas. Yang keempat, yang mewajibkan mandi besar adalah nifas atau terputusnya darah nifas. Jadi kalau darah nifas berhenti, maka wajib untuk mandi besar. Wa huwa damu haidin mujtami'un yakhruju ba'da faraghi jami'ir rahimi. Nifas itu adalah darah haid yang terkumpul, yang kemudian keluar setelah selesai atau setelah kosongnya rahim secara keseluruhan. Wa huwa damu haidin mujtami'un yakhruju ba'da faraghi jami'ir rahim. Darah nifas itu adalah darah haid yang terkumpul, yang kemudian keluar setelah bersihnya secara keseluruhan rahim itu. Jadi begini, Pak. Secara konsep kedokteran dan secara konsep fikih menurut sebagian pendapat ulama, bahwa wanita itu kalau dalam kondisi hamil itu tidak mungkin mengalami haid. Wanita itu kalau dalam kondisi hamil tidak bisa mengalami haid menurut ilmu kedokteran dan juga menurut ilmu fikih menurut sebagian pendapat. Sehingga setelah hamil dalam kondisi berbulan-bulan, nanti setelah rahim itu mengeluarkan kandungannya, yaitu anak yang keluar, maka akan ada darah yang keluar dalam waktu yang cukup lama. Darah yang keluar ini disebut dengan darah nifas. Darah nifas itu damu haidin, darah haid yang tertahan, mujtami bahasanya, yang terkumpul selama berbulan-bulan setelah rahim itu kosong dari dari kandungannya itu. Lah, ketika darah nifas itu berhenti, maka seseorang itu wajib untuk mandi besar. Ya, darah nifas itu ketika berhenti mewajibkan untuk mandi besar. Nifas itu berarti apa, Gus? Nifas itu darah yang keluar setelah seseorang itu melahirkan. Tadi lah wong wedok mari nglahirno, kalau ada seseorang setelah melahirkan kok dia mengeluarkan darah, maka darah yang keluar itu disebut dengan darah nifas dan itu mewajibkan mandi besar. Wa aqalluhu lahdoh wa ghalibu arba'una yaumah wa aktsaruhu sittuna yaumah. Darah nifas itu minimal keluar dalam waktu yang sebentar. Sak ceritan tok metu nifas. Nifas itu nggak harus lama. Beda dengan haid. Kalau haid itu harus minimal 24 jam. Kalau nifas itu minimal pokok keluar sak ceritan dalam waktu yang sebentar, itu sudah disebut nifas. Wa ghalibuhu arba'una yauma. Tapi pada umumnya darah nifas itu keluar selama 40 hari. Pada umumnya darah nifas itu keluar selama 40 hari. Wa aktsaruhu sittuna yauma. Maksimal darah nifas itu keluar selama 60 hari. Sekarang pertanyaannya begini. Kalau ada wanita setelah dia melahirkan tidak langsung mengeluarkan darah. Ada wanita setelah melahirkan dia tidak langsung mengeluarkan darah. Dapat seminggu baru dia mengeluarkan darah. Darah yang keluar seminggu setelah melahirkan itu disebut nifas apa enggak? Nifas atau enggak? Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan tapi tidak harus langsung. Kadang berjarak juga. Yang penting darah yang keluar setelah melahirkan itu dianggap nifas. Yang penting tidak berjarak 15 hari. Darah yang keluar setelah melahirkan itu tetap dianggap darah nifas selama tidak lebih dari 15 hari jaraknya. Kalau 15 hari jarak waktunya, maka darah yang keluar ini kalau darah yang keluar itu setelah melahirkan berjarak 15 hari, maka yang keluar itu tidak disebut dengan darah nifas, tapi itu darah haid. Ya. Sekarang begini, kamu tak kasih tahu. Enggak.
Maka dari itu secara fikih melahirkan itu mewajibkan mandi. Nifas juga mewajibkan mandi. Artinya gini Pak, kita nggak bisa punya konsep begini. Apa yo? Wong kok nifas wajib adus, melahirkan ya wajib adus. Padahal ujung-ujungnya orang setelah melahirkan nanti dia nifas. Mestinya setelah melahirkan tidak usah mandi. Nanti mandinya menunggu apa? Gimana tuh yang ngajin di lerengnya. Orang setelah melahirkan itu diwajibkan mandi. Karena wiladah melahirkan itu mewajibkan mandi. Tapi tidak hanya melahirkan yang mewajibkan mandi, nifas pun juga mewajibkan mandi. Sekarang pertanyaannya, kenapa melahirkan mewajibkan mandi? Kalau ujung-ujungnya nifas pun juga mewajibkan mandi. Nyapa kok gak mesisan? Melahirkan gak usah mandi, nanti setelah nifas baru mandi. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena antara melahirkan dengan nifas itu tidak ada talazum. Tidak ada hubungan. Artinya tidak ada hubungan itu, kok cara kan gini. Mari ngelahirno adus. Mari metu nifas, adus mana? Pak Po akhirnya. Nanti Pak Po percuma. Ujung-ujungnya kok mari ngono nifas, adus mana? Tidak ada Pak Po, Pak. Karena kenyataannya, tidak semua orang itu nifas, darah nifasnya itu keluar nyambung dengan kelahiran. Kadang ada melahirkan sekarang nggak keluar darah nifas. Nanti maghrib baru keluar darah nifas. Maka di saat dia melahirkan tidak keluar darah nifas, wajib mandi. Untuk apa? Untuk kemudian sholat. Urusan nanti keluar darah nifas, berarti nifas, setelah nifas mandi lagi. Paham mesti? Jadi jangan kok sekalian aja lah. Nanti mandinya nunggu nifas. Kalau kamu setelah melahirkan nyambung dengan nifas, mari lahir langsung metu gede nifas juga wajib mandi. Paham ya mesti? Kalau setelah melahirkan pas langsung keluar darah nifas, maka nggak wajib mandi. Paham? Hah? Kalau ada wanita melahirkan langsung keluar darah nifas, maka dia nggak perlu mandi wajib. Mandi wajib setelah melahirkan nggak perlu. Kayak apa adus? Ujung-ujung gak bisa sembahyang. Karena sudah dalam kondisi nifas, paham? Maka nanti mandinya nunggu nifas selesai. Tapi kalau dia itu setelah melahirkan nggak keluar darah nifas, mandi dulu. Untuk apa? Sholat yang sekarang kamu lakukan. Urusan nanti, urusan besok, urusan lusa, seminggu kas, 10 dino kas keluar darah nifas, ya sudah. Yang penting sekarang mandi untuk melakukan ibadah-ibadah yang diwajibkan. Paham? Udah begini lah. Ada uang mari ngoyo tur. Mari. Mesti sadar gak wudu sik. Ngenteni ngentut. Lho, ngapa kabeh sembayang kok ngenteni ngentut? Lek kabeh sembayang saiki wudu. Kalau kamu sekarang mau sholat, kamu wudu. Urusan kok selet ngentut, wudu maneh. Ngono lho. Ngono paham ya? Sejelek ngoyo sak ngentute, langsung. Paham? Maka kalau begitu tidak perlu mandi, nggak perlu wudhu 2 kali. Wudhunya nanti nunggu selesai semuanya hadas. Kurang lebih begitulah. Wa yahrumu bihi ma yahrumu bil haidi. Wa yajibu al-ghuslu aidan bi wiladatin walau bila balalin. Wa ilqa'i alaqatin wa mudghatin wa bi mauti muslimin ghairi syahidin. Orang yang dalam kondisi nifas, seorang wanita yang dalam kondisi mengeluarkan darah nifas, itu diharamkan untuk melakukan hal-hal yang diharamkan karena haid. Wanita yang mengeluarkan darah nifas, haram untuk melakukan hal-hal yang haram juga karena haid. Wanita haid haram apa? Wanita haid haram membaca Quran, Gus. Sama, wanita nifas juga haram baca Quran. Wanita haid haram apa? Haram berdiam diri di masjid. Sama, wanita nifas juga haram berdiam diri di masjid. Wanita haid haram apa? Wanita haid haram berhubungan suami istri. Sama, wanita nifas juga haram berhubungan suami istri. Pokok apapun yang dilarang karena haid juga dilarang karena nifas. Sama saja. Sekarang lanjut. Ini tambahan. Wa yajibu al-ghusl aidan. Sebenarnya seseorang itu juga diwajibkan mandi besar, bukan hanya karena keluar mani, bukan hanya karena berhubungan suami istri, bukan hanya karena haid, bukan hanya karena nifas, tapi ada karena yang lain. Apa contohnya? Biwiladatin, walau bila balalin.
seseorang juga diwajibkan mandi besar karena melahirkan. Ini yang tak omongkan tadi. Seorang wanita wajib untuk mandi besar karena melahirkan. Jadi setelah melahirkan itu wajib mandi besar. Makanya nifas lebih sisan, paling kok sore nifas, saiki wajib adus dhisik. Karena sekarang zuhur wajib sholat, maka untuk sholat itu wajib tentunya suci. Maka sekarang mandi dulu, sholat zuhur, urusan nanti nifas berarti nanti. Ojo mesisan, gak ono mesisan. Mandi setelah melahirkan wajib mandi, walau bila balalin. Melahirkan itu mewajibkan mandi meskipun melahirkannya tanpa basah-basah. Ngerti tanpa basah-basah? Ngerti basah-basah? Wong lahirnya iku Pak, iku ana teles-telese. Anak metu iku mono belum masih. Gak garing ring, ngenting ngono gak. Hah? Sembarane apa? Pokoknya balal, ada basah-basahnya. Meskipun melahirkannya itu tanpa basah-basah, itu tetap wajib untuk mandi. Wa ilqa'i alaqatin. Begitu juga wajib untuk mandi karena melahirkan alaqah, karena mengeluarkan alaqah. Alaqah itu darah segumpal. Mudghah, daging segumpal. Kamu kasih tahu ya, fasenya anak dalam kandungan itu sekian daging segumpal, sekian darah segumpal, sekian daging segumpal. Paham ya? Ngene nah. Lah ana wong wedok keguguran, ini kan keguguran ya. Keguguran itu sing metu apa wujude? Hah? Darah segumpal. Daging segumpal, kan belum wujud ya. Terus kalau misalkan ada orang melahirkan keguguran, belum wujud anak, masih darah segumpal, masih daging segumpal, apakah wajib mandi? Wajib mandi. Mana yang mengatakan begitu itu? Wa ilqa'i alaqatin wa mudghatin. Orang yang mengeluarkan alaqah, darah segumpal atau daging segumpal, itu wajib untuk mandi. Biasa istilahnya lek wong keguguran itu ono istilah kuret. Ngerti kuret tambah? Ngerti kuret tambah? Banyak ngerti kuret tambah. Hah? Dibersihkan. Jadi rahim itu loh. Sisa-sisa darah-darah itu dibersihkan, diambil. La ilqa'i alaqatin wa mudghatin, mengeluarkan darah segumpal atau mengeluarkan daging segumpal itu juga mewajibkan mandi. Sekarang kamu saya kasih nalar. Pertanyaannya, kalau ada orang melahirkan tapi tidak lewat jalan normal, tapi sesar, ya, kau nanti sesar, opo? Potongnya apa no? Dibelek, disuwek, perutnya disobek untuk mengeluarkan bayi. Sekarang hari ini presentase total kelahiran sesar dan normal itu mungkin 50-50. Apakah orang yang melahirkan sesar itu wajib mandi, Gus? Maka ikut nalarnya saja. Menurut satu pendapat, orang yang melahirkan tidak lewat jalan normal kan lewat kemaluan. Kalau sesar kan berarti tidak. Orang yang wajib untuk mandi besar ketika melahirkan itu kalau lewat jalan normal. Maka kalau tidak lewat jalan normal, maka hukumnya tidak wajib mandi. Ada yang berpendapat bahwasannya orang itu ketika melahirkan lewat jalan normal ataupun lewat jalan tidak normal, sama-sama mewajibkan untuk mandi besar. Nalarnya gimana? Nah, ini. Nalarnya bagaimana itu, Gus? Nalarnya begini, Pak. Secara konsep fikih, melahirkan itu mewajibkan untuk mandi. Melahirkan itu mewajibkan untuk mandi. Karena melahirkan anak itu sama dengan mengeluarkan mani. Rumahnya. Kenapa orang yang melahirkan tidak lewat jalan normal, artinya semisal sesar, itu tidak mewajibkan mandi? Karena nalar fikihnya, melahirkan anak itu mewajibkan mandi, karena melahirkan anak sama dengan mengeluarkan mani. Kan kemarin sudah ada yang nomor 1 ya. Yang mewajibkan mandi adalah mengeluarkan mani. Kalau mani dikeluarkan, itu mewajibkan mandi, maka melahirkan anak pun mewajibkan mandi. Karena hakikatnya anak itu adalah li'annal walada maniyun mun'aqid. Karena anak itu adalah hakikatnya mani yang sudah jadi. Paham, Pak? Ya. Keluar mani wajib mandi, keluar anak juga wajib mandi karena anak ini mandi juga. Lah, sedangkan permasalahannya keluarnya mani itu yang mewajibkan mandi kalau lewat jalan normal.
Kalau lewat jalan normal, baru mewajibkan mandi. Kalau tidak lewat jalan normal, padahal jalan normalnya normal-normal saja, maka tidak mewajibkan mandi. Contoh, Faizul sepeda motoran, bruk, dengkulnya pecah, keluarlah mani. Paham ya? Tabrakan bruk, pinggangnya sini, pecah, keluar air mani. Oh, delok paham berapa? Kowe ngerti tandone mani ku nang ndi ngerti ora? Paham? Ya kok bingung kowe iki. Ada orang kecelakaan. Ada area tubuhnya yang hancur atau misalkan nggak hancur terbuka. Akhirnya keluar air mani. Apakah orang ini yang keluar air mani tidak lewat jalan normalnya? Di punggungnya, di tulang itu. Wajib untuk mandi? Apakah wajib untuk mandi? Apakah wajib untuk mandi? Tidak wajib. Keluarnya air mani itu mewajibkan mandi kalau lewat jalan normal. Kalau tidak lewat jalan normal, padahal jalan normalnya normal-normal saja, maka tidak wajib untuk mandi. Kembali kepada pembahasan melahirkan anak. Melahirkan anak yang itu disamakan dengan keluarnya mani. Kalau keluarnya mani tidak lewat jalan normal, tidak mewajibkan mandi, maka lahirnya anak tidak lewat jalan normal juga tidak mandi. Paham? Nalar itu. Paham? Paham, Mbak? Pendapat pertama mengatakan bahwa orang yang melahirkan secara sesar tidak wajib mandi. Kenapa? Karena anak yang dilahirkan itu adalah mani yang sudah jadi. Keluarnya mani mewajibkan mandi, melahirkan anak yang itu mani juga mewajibkan mandi. Tapi dalam pembahasan keluarnya mani itu mewajibkan mandi kalau keluar lewat jalan normal. Kalau tidak lewat jalan normal, padahal jalan normalnya normal-normal saja, maka tidak wajibkan mandi. Begitupun orang yang melahirkan sesar, tidak lewat jalan normal, itu tidak mewajibkan mandi. Paham? Itu nalar pertama, pendapat pertama. Yang tidak mewajibkan mandi besar untuk yang sesar. Tapi pendapat kedua beda lagi. Pendapat kedua mengatakan yang namanya melahirkan itu, entah itu jalan normal atau tidak normal, itu mewajibkan mandi. Kenapa? Karena kewajiban mandi itu dikarenakan melahirkan. Apa tadi? Karena kewajiban mandi itu karena melahirkan. Sedangkan dalam satu konsep fikih, ini nalar ulama fikih lah, sudah ditolak. Sedangkan dalam nalar fikih, misalkan ada kasus seorang laki-laki ngomong kepada wanitanya, misalkan ada seorang laki-laki ngomong kepada yang perempuan, kepada yang cewek, kalau kamu melahirkan, kamu saya ceraikan. Kalau kamu melahirkan, kamu saya ceraikan. Pertanyaannya sekarang, kalau misalkan wanitanya, istrinya melahirkan secara sesar, tertalak gak istrinya? Paham baru? Piye? Loh, makanya dirungok nih jadi lomong. Apa yang tertalak, Mbak? Kan tadi dari kamu nih, kalau kamu melahirkan secara normal. Loh, kau ngomong ngono? Kapan aku ngomong ngono? Ya ngomong ngono aku. Melahirkan. Tengok nih tadi. Jadi suami ini ngomong kepada istri, in walati fa anti talikun. Kalau kamu melahirkan, maka kamu saya ceraikan. Berarti jatuhnya talak itu digantungkan pada yang namanya melahirkan. Ya. Berarti kata kuncinya kalau melahirkan terceraikan. Titik. Ya. Itu talaknya suami digantungkan pada melahirkan. Ternyata istrinya besoknya melahirkan secara sesar. Pertanyaannya, jatuh talak suami atau tidak? Jatuh talak suami atau tidak? Jatuh. Kenapa kok jatuh? Karena istrinya melahirkan. Maka jatuh talak. Padahal melahirkannya sesar. Berarti meskipun sesar tetap melahirkan. Maka kata kunci awalnya tadi, kewajiban mandi itu karena melahirkan. Maka kata melahirkan itu dari jalan normal atau jalan tidak normal itu sama-sama melahirkan. Maka kewajiban mandi jalan normal atau tidak normal tetap wanita yang melahirkan wajib untuk mandi. Paham ya? Ini dua pendapat, nalarnya beda.
Sama-sama ada nalarnya. Satu pakai nalar fikih bab tolak, satu pakai nalar fikih bab keluarnya mani. Yes. Jadi misalnya orang wedok sesar wajib atus tagak. Sakarep ora pendapat. Yes, ada ya Allah. Pak mesti, iku ngono nalar ruk maksudnya. Balik kari ngomong tok, wong sesar wajib atus tagak. Wajib. Akeh tunggal wong kari gak yo, muni ngono tok. Apa nalar yang kamu pakai? Ngono lho. Kamu ngomong nggak wajib itu karena apa? Kamu ngomong wajib itu karena apa? Ngono lho. Itu nalarnya seperti tadi. Sing larang ku nalare. Lek muni iya enggak ya arek cilik iso. Ibu mulai sesar atus tagak yo. Mulai cilik iso, yo ngono tok iso. Enggak iso arek cilik. Nalarnya itu loh yang kamu harus paham. Es. Wa bimauti muslimin ghairi syahidin. Begitupun wajib untuk mandi. Salah satu yang mewajibkan mandi adalah mauti muslimin ghairi syahidin. Kematiannya orang Islam yang tidak mati syahid. Kematian itu mewajibkan mandi. Artinya boleh ono wong mati wajib didusi. Wajib harus. Cuma beda nih, kematian itu karena orangnya mati tidak bisa melaksanakan kewajiban mandinya, maka kewajibannya dialihkan kepada yang hidup. Paham orang? Kowe metu mani, sing wajib atus sapa? Kamu dhewe kan? Mosok nep dusono nep, wong sing metu mani awakmu kok sing ngedusi sonep. Apa urusane kan ngono to? Sebenarnya kematian juga seperti itu. Kematian itu sebenarnya yang berkewajiban untuk mandi itu orangnya sendiri. Tapi karena orangnya nggak mampu melakukan itu, maka kewajiban itu dilimpahkan kepada orang yang hidup. Maka seumpama, kita nalar, seumpama, ono uang wis mati, iso ngedusi awake dhewe. Apakah sah Gus mandinya? Sah. Paham ya? Ono uang wis sedo, panjene wali, Pak. Ibuke ngene-ngene dhewe. Pertanyaannya, apakah orang ini sudah dianggap dimandikan? Sudah. Karena memang sebenarnya kewajiban memandikan itu kepada dia. Ya mek dhek ga iso ngono ta. Mari gandeni sing liyane. Nek sing ono sing iso ngono ya alhamdulillah gak ngrepoti kancane malah. Pun. Wa fardhu ayil ghusli syai'an. Sekarang membahas tentang kefarduan mandi. Artinya hal-hal yang wajib dilakukan ketika mandi besar. Ada beberapa kewajiban, keharusan yang harus dilakukan ketika mandi besar. Ketika orang mandi besar itu yang wajib dilakukan apa, Gus? Wa fardhuhu ayil ghusli syai'an. Kewajiban dalam mandi besar itu cuma ada dua. Dalam mandi besar itu seseorang cuma wajib melakukan dua hal. Ahaduhuma niyatun. Ahaduhuma niyatu raf'il janabati lil junub awil haidi lil haid au ay raf'i hukmi. Yang pertama, orang yang mandi besar itu wajib untuk niat. Orang yang mandi besar itu wajib untuk niat. Niatnya bagaimana? Niat menghilangkan junub. Ya. Niat menghilangkan junub. Nawaitul ghusla li raf'il janabati. Boleh. Atau niat menghilangkan hadasnya haid maksudnya. Nawaitul ghusla li raf'il haidi. Saya niat mandi untuk menghilangkan hukumnya haid. Itu boleh. Au niyatu ada fardil ghusli. Atau niat melaksanakan kewajibannya mandi. Jadi niatnya ini dok. Nawaitu fardul ghusli. Utawa nawaitul ghusla fardun lillahi ta'ala. Juga bisa. Auraf ihadatsin, atau niat menghilangkan hadas. Kayak niat awakmu biasa ya. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar, itu juga bisa. Awit taharati anhu, atau niat bersuci dari hadas. Atau niat bersuci dari hadas, itu juga bisa. Au adail ghusl, atau niat melaksanakan mandi, itu juga bisa. Wa kadza al-ghuslu lis-shalah. Begitupun bisa niat mandi untuk melakukan sholat. Nawaitul ghusla lis-shalah. Saya niat mandi untuk sholat, itu juga bisa. Ya nggak bisa apa Gus? Lal ghuslu faqat. Tidak bisa niat mandi saja. Ini dok, niat yang sunadus. Niat yang sunadus. Niat yang sunadus
gebyur-gebyur. Tidak sah. Enggak bisa. Karena sing jenenge adus iku muhtamil. Ada kemungkinan apakah mandi ini mandi biasa ataukah mandi ini mandi wajib. Maka niat yang hanya niat mandi saja itu tidak dianggap sah. Niat ingsun adus gak sah. Gak sah. Niat ingsun ngelakoni kewajibannya adus itu sah. Apa bedanya, Gus? Yang namanya kewajibannya adus itu adusnya wajib. Adus wajib itu berarti ngilangi junub ono apa-apa. Mana lebih bedanya? Wajibu an takuna niyah makrunatan bi awwali ayil ghusli, yakni bi awwali maghsulin minal badan walau min asfalihi. Dan niat apa namanya ini? Niat mandi itu harus dilakukan bersamaan dengan pembasuhan pertama kali badan kita. Rungok nih. Niat mandi itu wajib dilaksanakan pada pembasuhan pertama kali pada badan kita. Niat mandi itu wajib dilaksanakan pada pembasuhan pertama kali dari badan kita. Walau min asfalihi. Meskipun itu dari bawah. Kamu juga banyu ya. Sak cibuk. Mbok siramno jempolan. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari. Tidak apa-apa. Yang penting basuhan pertama kali kamu ke badan itulah yang dibarengi dengan niat. Atau dibalik. Basuhan yang pertama kali dibarengi niat, itulah basuhan pertama kali mandi kamu. Paham Mas deh? Berarti kudu garing-garing. Tak durungin niat, gak oleh teles kudu garing. Enggak gitu. Basuhan yang pertama kali dianggap sebagai basuhan mandi adalah basuhan yang bersamaan dengan niat. Falau nawa ba'da ghusli juz'in wajaba i'adatu ghuslihi. Maka kalau seseorang baru niat setelah dia membasuh satu titik dari badannya, maka satu titik badannya yang sudah terbasuh sebelum niat itu harus dimantu, diulangi, dibasuh lagi. Kalau seseorang sudah membasuh anggota sebelum dia niat, maka anggota yang sudah dibasuh sebelum niat itu harus diulangi kembali. Bukan kok dilarang, haram, wis teles kok, ket niat haram dosa, gak dosa ngono. Tapi basuhan pertama kali yang dianggap itu yang bareng dengan niat. Yang sebelum niat itu diulangilah karena tidak dianggap. Walau nawaraf al janabati wa ghasala ba'dal badani thumma nama fastaiqadha wa arada ghuslal baqi lam yuhtaj ila i'adatin niyati. Ketika seseorang berniat menghilangkan junub, menghilangkan hadas besar, dia membasuh sebagian badannya, kemudian dia tidur kembali, kemudian dia bangun dan ingin melanjutkan mandinya, maka dia tidak butuh untuk mengulangi niat. Kalau ada orang menghilangkan hadas mandi ya, dibasuh sebagian badannya, setelah dibasuh sebagian badannya, dia tidur, bangun ingin melanjutkan. Apakah butuh diulangi niatnya? Tidak. Nah, contohnya, ada seorang suami istri berhubungan. Ada seorang suami istri berhubungan. Jam 1 dalu berhubungan. Jam 2 tutup. Jam 2 selesai. Apa langsung ngadus? Kok sik suwe? Subuh sik suwe. Barang ngantuk. Habis berhubungan ngantuk. Akhirnya dibasuh cuma beberapa area saja. Mungkin kemaluannya saja dibasuh. Paham ya? Tapi ketika membasuh kemaluan itu enggak cuma membasuh kemaluan membersihkan, enggak. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari. Dibasuh kemaluannya. Ya kan ke bawah atau otomatis kakinya kan basah toh. Setelah membasuh kemaluannya ngantuk, turu syais. Mari turu tangi. Melanjutkan mandi besarnya. Nawaitul ghusla, enggak perlu diulangi niatnya. Paham ya? Karena tadi sudah niat, tinggal melanjutkan area yang belum dibasuh tanpa niat. Karena sudah niat tadi. Paham ya penggambarannya ya? Penggambarannya begitu. Ketika ada orang niat menghilangkan hadas besar, kemudian sudah membasuh sebagian badannya, dia sudah membasuh sebagian badannya, kemudian dia tidur, lalu bangun, dan ingin melanjutkan mandinya, maka dia tinggal melanjutkan tanpa perlu niat lagi. Soalnya biasanya mari berhubungan, terus ngantuk Gus, ada turune iki ngono.
Mau nang jeding mek cawik tok, eman-eman lek cawik tok nyekil kan kena yo. Hah? Nawaitul ghusla li rafil hadatsil akbari. Ke bawah dibasuh. Wis, selesai. Paling kari dukure tok. Ngono lho. Beres. Nanti enggak perlu niat lagi. Prakteknya begitu kitabnya. Wis. Wafani hima ta'mimu dhahiri badanin hatta al-azfar wa ma tahtaha. Yang kedua kewajibannya orang mandi besar adalah basuh secara menyeluruh seluruh badannya. Kewajiban yang kedua orang mandi besar itu wajib untuk menyeluruhkan ke seluruh dohir badan untuk terbasuh air. Hattal azfar wa ma tahtaha. Termasuk area yang ada di bawah kuku. Area yang ada di bawah kuku. Kalau mandi besar area di bawah kuku ini wajib terbasuh. Wasyari dohiran wa batinan. Begitupun rambut, dohir, batin, luar dalam wajib terbasuh. Kalau wanita kan rawan pak, rambutnya tebel soalnya. Wa ingkasufa, itu wajib terbasuh semuanya. Makanya kumpul apa nih gak aduh saya. Hah? Ya kita anan ini. Karena semuanya wajib terbasuh. Rambut, dohir, batin, wa ingkasufa meskipun tebel wajib terbasuh. Wa ma dhahara. Dan area badan manapun yang dianggap dohir itu wajib dibasuh. Area badan manapun yang dianggap dohir itu semuanya wajib terbasuh. Min nahwi mambati sya'ratin. Contoh yang wajib dibasuh karena termasuk area dohir adalah tempat tumbuhnya rambut yang terlepas sebelum dibasuh. Junub, ya, junub rambutnya rontok. Rambutnya rontok. Akhirnya kan ada mambat, ada tempat tumbuhnya. Kan rambutnya sudah lepas, ada tempat tumbuhnya. Itu wajib terbasuh. Kak Bos, mau kan ketutupan rambut. Ini, berarti kan gak ketutupannya baju. Sehingga baju kan rambutnya, kulitnya kan enggak. Mau. Saya kira rambutnya silang. Kulitnya jadi ini dohir. Kalau kulitnya dohir wajib untuk dibasuh. Ya begitulah. Wasimahin. Begitu juga termasuk area dohir adalah simah. Simah itu ini. Lembitan telinga. Pun sudah maghrib. Lanjut besok ila akhir wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Kamu ngerawangi bapakmu sampai jam berapa? Nang pasar. Nyapa ngaji kok sawur iman mesti. Ya wis. Besok ngajine aja terlambat. Ngaji dari sing awal. Biar nom pinter no dari awal. Saya dari kau peri. Alhamdulillah. Terima kasih ilmunya. Sama-sama. Yang belum follow. Biar ngajinya nggak ketinggalan. Ngajinya setiap sore. Fathul Mu'in setiap jam 4 standby. Jam 4 standby. Yang belum follow. Yang sudah follow absen. Lawang, Singosari, Kenduruan, Tuban, Pemalang, Pasuruan, Sawu Jajar, Singosari, Lawang, Singapura, Cirebon, Malang, Jember, Kalimantan Barat. Alhamdulillah. Saya pamit dulu. Makasih banyak semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu. Dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, istiqomah ngajinya. Saya pamit. Yang belum follow. Yang belum follow biar jangan ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.